azza min qail qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah kajian Ahad subuh Masjid Kuba yang insyaallah di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, semoga segala maksud dan niat kita senantiasa dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih setelah kita melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat thalabul ilmi, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan bersimpuhnya kita di tempat yang paling dicintai Allah ini yaitu masjid, menjadi sebab Allah berikan kita limpahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Puji serta rasa syukur kita panjatkan hadirat Allah, selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang mulia ini insyaallah kita akan membahas lanjutan daripada pembahasan akidah atau tauhid dengan judul yang secara umum atau secara universalnya adalah akidah dan refleksi spiritual. Jadi kaitannya akidah dengan persoalan spiritualitas kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua instrumen penting dalam tubuh manusia. Yang pertama instrumen rohani, biasanya dititipkan dan disimbolkan melalui mediasi kolbu atau hati. Itulah yang disebut Rasulullah dalam satu hadis yang sangat masyhur disebut sebagai mudghah atau gumpalan darah. Meskipun ini juga merupakan banyak perdebatan juga di kalangan ulama, apakah mudghah itu betul-betul gumpalan darah atau tidak. Banyak tafsir. Tapi arti yang mainstream yang umum bahwa yang disebut dengan mudghah dalam hadis Nabi itu adalah gumpalan darah yang dia punya fungsi untuk bisa menuntun fisik kita ini kepada jalan yang baik atau jalan yang lurus atau jalan-jalan yang sebaliknya, jalan yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala wahiyya al-qalbu, yang disebut dengan mudghah itu adalah qalb, hati. Ini mediasi spiritual yang dititipkan Allah kepada manusia dalam fisiknya manusia, yang paling dasar. Tapi dalam beberapa keterangan hadis yang lain, terutama Rasulullah pernah bersabda, ada sahabat bertanya dan Rasul menjawab, istafti qalbak. Coba seringkalilah minta fatwa kepada hatimu sendiri. Artinya berdialog kepada hatimu sendiri, karena apa yang disimpan oleh Allah dalam hati manusia, supaya manusia bisa punya koneksi kepada Allah. Karena ada misak, perjanjian dulu, ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu Allah sudah tanamkan dalam hati manusia cahaya supaya ada koneksi antara manusia dengan Allah. Meskipun nanti ketika hidup di alam dunia itu banyak sekali jalan dan ujiannya, itu rintangannya, tapi sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan ayat lain yang disebutkan ma kadzabal fuad ma ra'a, bahwa yang disebut fuad itu lubuk hati yang paling dalam, itu tidak mungkin mendustakan manusia itu sendiri, karena memang itu bagian penting yang dititipkan Allah dalam fisik manusia, dalam jisim badan manusia, supaya ada koneksi spiritual antara seorang hamba kepada Allah, khususnya dalam konteks ibadah. Jadi Bapak nggak usah heran kalau ternyata rukun agama yang ketiga itu adalah ihsan. Nah, ihsan itu bukan problem Bapak harus tahu bagaimana ruku yang benar, bukan. Ihsan itu bukan bagaimana Bapak tahu sujud yang benar. Ihsan itu bukan persoalan bagaimana Bapak tahu takbir yang benar atau cara puasa yang benar. Itu beda problem itu.
Itu beda pembahasan. Tapi puncak daripada keberagamaan ini, sebagaimana taklimnya malaikat Jibril melalui lisannya Rasulullah dalam riwayat Umar ibn Khattab adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ini ruang spiritual. Artinya setiap apa yang diimani oleh seorang hamba Allah harus punya refleksi spiritualnya. Jadi enggak hanya saya iman kepada Allah, saya iman kepada Nabi, tapi secara reflektif aplikasinya ternyata tidak relevan dengan apa yang dia imani. Paling tidak secara spiritual. Contoh paling simpel begini, Pak. Jika Bapak beriman kepada Allah betul, maka semua yang jadi takaran Allah ketika kita hidup di alam dunia, enggak usah protes. Tapi faktanya masih bertanya kan, kok segini rezekinya? Kok yang harusnya saya pergi hujan lagi? Yang udah dirancang kok nggak jadi lagi? Loh, katanya beriman. Itu bukan dosa fisik loh Pak. Ingkar terhadap ketentuan Allah dan taksim pembagian Allah di alam dunia ini, itu maksiat batin. Itu akibat kecacatan akidah. Jadi inkonsistensi atau tidak konsistennya akidah seseorang antara apa yang diimani dengan apa yang direfleksikan, dengan apa yang diaktualkan secara sikap dan juga karakternya sebagai seorang muslim. Padahal puncak daripada keislaman seseorang itu adalah at-tabarri minal hauli wal quwwah. Tabarri itu artinya melepaskan segala bentuk sikap ambisi, merasa saya mampu, saya kuat, saya bisa berencana, saya bisa merancang. Itu semua rontok dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi ternyata kan enggak. Semua merasakan begitu Pak. Semua merasakan begitu. Zikir kita baca la ilaha illallah, tapi ternyata setiap berbuat masih ada dalam hati kita bahwa kita mampu melakukan itu. Bukankah itu merasa namanya di hadapan Allah? Nah inilah yang kemudian diingatkan kembali oleh Allah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya seringkali tanyakan, apa bedanya azam dengan irodah? Itu beda Pak. Kenapa kok Allah bilangnya faiza azamta bukan faiza aradta fatawakkal 'ala Allah? Kenapa bilangnya azam? Azam itu kalau terjemah Indonesianya keinginan yang kuat. Keinginan, kemauan tapi kuat kemauannya. Nah biasanya Pak, orang kalau punya kemauan yang kuat, kagak terwujud, kesel apa enggak? Nah begitu. Maka udah diwanti-wanti sama Allah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau punya keyakinan yang kuat, kemauan yang kuat, tawakal. Karena kalau tidak terjadi, Anda biasa saja. Karena ada sudah wakilkan kepada Allah Subhanahu. Enggak ada putus asa dari rahmat Allah. Makanya bahasanya bukan faiza aroda. Kalau aroda cukup Allah saja, bukan kita. Idza aroda syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Enggak usah kita merasa irodah. Kita merasanya kita punya azam saja, enggak usah pakai irodah. Irodah itu sudah Allah tingkatannya, bukan kita. Kita pengen apa? Pengen itu sesuai kita, iman kita atau syahwat. Kebanyakan kalau dikalkulasi ternyata syahwatnya yang lebih banyak pengen, bukan kemauan imannya. Ini kan yang kadang-kadang iltibas, nyampur Pak. Kita susah bedakan mana yang indikasi itu dorongan iman, mana yang indikasi dorongan syahwat. Ini untuk verifikasinya lama sekali. Butuh ilmu, kalau tidak tersesat. Bahkan mohon maaf Pak, orang yang sudah banyak ilmunya pun tidak ada jaminan di hadapan Allah terus jalan di jalan yang lurus. Pokoknya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang sudah dilabelkan kata aulia, udah paling gampangnya aulia itu adalah orang yang dicintai Allah, udah begitu. Allah kalau sudah cinta sama hambanya bukan berarti tidak ada kemungkinan dia bisa melenceng Pak. Yang dijaga Allah cuma hati. Tapi fisiknya dalam pandangan perspektif sosial, hukum manusiawi, itu bisa aja kelihatan jelek.
Jadi kalau suatu saat Bapak ngelihat orang yang biasanya rajin ke masjid kemudian nggak ke masjid, jangan langsung dituduh mereka menjelek. Ini etika husnuzon yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak berbuat dosa masih ada kemungkinan Allah jadikan baik. Orang yang paling baik masih ada kemungkinan jatuh kepada lubang maksiat. Karena nggak ada yang dapat stempel kecuali para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Orang model kayak kita nggak ada jaminan, Pak. Sekarang kita bisa sholat berjamaah, subuh besok siapa yang jamin kita datang ke Masjid Kuba? Nggak ada yang jamin. Ustadz saya yang jamin, Ustadz ente siapa? Maka jamin-jamin. Tidak ada jaminan. Orang kalau sudah paham konsep hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil alil azim. Enggak boleh merasa-merasa saya mampu, saya bisa, saya yang jamin. Nabi aja ketika persoalan-persoalan anak yatim, Pak, itu cuman sedikit bilang ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Bahasa kafil itu kan menanggungi berarti. Saya yang nyantun. Saya yang nanggung. Itu bahasa begitu sedikit diucapkan Rasulullah, Pak. Itu cuman sebagai mempermudah biar sahabat paham. Yang dimaksud menanggung bukan berarti Anda merasa-merasa, bukan. Maksudnya Anda menolong, menyayangi anak yatim, begitu. Merahmati mereka. Karena pada prinsipnya secara akidah yang menanggung semua rezeki manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia. Sedikit kata-kata itu disebutkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai muallimul ummah. Jadi saya sering katakan, Pak, kalau Nabi itu tupoksinya 2 hidup di alam dunia ini. Paling tidak ya. Maka ketika tupoksinya habis, tugas pokoknya selesai, wafat. Ngapain lagi? Berkelana? Nggak ada, udah. Kalau udah selesai ya udah wafat. Maka Nabi dikasih unjuk. Orang-orang soleh dikasih tahu. Model kayak kita makan nggak maka dikasih tahu. Dicekek aja udah mati. Maka dikasih tahu lagi. Tahu-tahu lagi nyolong ayam dibetot. Itu loh. Tahu-tahu lagi nonton Maroko sama inian dibetot. Kalah lagi. Kalah pemenang, Pak. Kalah. Masih ada ntar malam. Masih ada ntar malam. Cuman dua-duanya ya. Yang satu begitu, yang satu begitu. Ya kalau kita menungguin Indonesia masuk final, insya Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana orang lawan Asia Tenggara yang masih kalah mulu. Menang secara apa? Secara spirit, secara akidah. Itu kita, negara kita. Bangga dong kita negara muslim terbesar di dunia. Siapa negara yang paling cinta dengan nabinya? Jawab yang tegas, Pak. Indonesia. Betul? Yang paling cinta kepada nabinya. Kapan aja maulid? Coba ngaku. Bikin selamatan. Iya enggak? Kurang cinta apa? Makanya insya Allah Indonesia hatta yaumil kiamah terus eksis. Cuman pertanyaannya siapa yang mau jadi presiden di hari kiamat di sini? Kan gak ada yang mau. Pada sibuk semua ditanya. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Kemana tuh saya lupa tadi? Sampai mana tuh, Pak? Nah, jadi konsep spiritualnya seperti itu. Jadi harus ada refleksi antara ma ya'taqid dengan ma yaf'al. Apa yang diimani dengan apa yang diperbuat. Karena agama ini bukan cuma sekedar apa yang diimani. Karena modal daripada kita menghadap Allah juga bukan cuma persoalan iman, Pak. Tapi persoalan amal. Imam Abu Qasim Junaid al-Baghdadi, tokoh besar dalam mazhab Sauriyah. Dulu ada mazhab Sauriyah, sekarang udah nggak ada. Dulu, kalau sekarang paling tidak 4 mazhab. Kalau dulu ada Sauriyah itu mazhabnya Imam Abu Sufyan As-Sauri. Salah satu tokohnya Imam Junaid al-Baghdadi, itu tokoh besar, ya ulama besarnya. Apa kata beliau? Tolabul jannah bila amal dzanbun minadz dzunub. Nyari surga tanpa amal, tanpa bekal, tanpa zat. Kalau ditanya pengen masuk surga, pengen banget Ustaz. Sholat, kagak. Mampus gak akan masuk. Karena kata Imam Junaid, gak begitu cara pengen surga. Kalau Anda pengen surga, Anda iman kepada Allah, maka buktikan dengan ta'abud, dengan ibadah. Begitu. Jadi persoalan iman itu harus terrealisasi dengan wa'amilus salihah. Paling tidak sikap karakter, Pak.
Itu kan persoalan ta'abbud kita. Nah kebanyakan kita terjerumusnya sholat sih iya, tapi protes sama Allah tetap hobi. Sholat sih iya, tapi untuk urusan takdir nanti dulu. Kayaknya ketuker rezeki saya ini sama sebelah. Begitu. Rajin ke majelis taklim, rajin ke musola, rajin ke masjid, tapi urusan takdir nanti dulu. Ini apa enggak aneh? Kan aneh lah, enggak selaras. Jika dia iman kepada Allah, harusnya segala bentuk ambisi rontok dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kita sama-sama belajar, Pak. Ujian kita berat hidup di alam dunia ini. Dan gak usah iri dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Memang bagi mereka ini surga, tapi bagi kita ini ujian. Dan rumusannya begitu sesuai dengan sabda Nabi saja. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta dengan hambanya, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hatilah kalau ada orang mengaku beriman, tapi hidupnya nggak pernah diberikan ujian oleh Allah, itu bukan cinta namanya. Orang biasanya kalau dicintai Allah dikasih ujian. Semakin rajin ke masjid, dikasih ujian dulu nih. Kayaknya jadi berat amat ke masjid. Coba. Allah pengen nuntun supaya dia naik pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak naik kelas, Pak? Orang kalau pengen begitu-begitu dulu kagak naik kelas kan dibully di sekolahan. Apalagi kita di akhirat. Masih begitu-begitu aja umur dikasih sampai bonusnya kebanyakan. 73 tahun kan kebanyakan bonusnya itu. Harusnya 63 sesuai dengan ukuran Rasulullah. Kata Nabi umurnya baina sitin wa sab'in, umatku itu antara 60 sampai 70. Tapi ini sekarang kan makan ada yang 80, ada yang 85, tuh bonusnya kebanyakan. Udah bonus kebanyakan kagak pernah rajin ngaji lagi. Allahu Akbar. Padahal bekalnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, itu yang kita paham. Jadi di samping ada konsep Islam sebagai bukti amal, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, ada juga yang disebut dengan qawaidul Islam. Ini saya sampaikan. Jadi ada arkanul Islam, ada qawaidul Islam. Kalau arkanul Islam bukti empirik, bukti real. Anda iman, Anda sholat, ta'abud, kelihatan zahir. Ada namanya qawaidul Islam. Nah ini nggak kelihatan, Pak. Harusnya antara arkanul Islam dengan qawaidul Islam ini harus dijama, dikombinasi, melebur jadi satu supaya perfect keislamannya itu. Memang tidak disebutkan oleh Rasulullah secara langsung dalam hadis, tapi ini disebutkan yuzkar mutafarriqah. Disebutkannya itu berceceran, dirumuskan oleh para ulama. Oh ternyata ini yang dimaksud Rasulullah gitu. Makanya kan dalam studi hadis itu Pak, ada pembahasan hadis yang muhtaf bil qara'in, kemudian ada hadis-hadis yang perlu dijelaskan kembali, namanya ada muhkam dan mukhtalifil hadis. Itu pentingnya belajar memahami hadis dengan ilmu hadis. Jangan pernah memahami hadis dengan ilmu hadas. Karena nanti basah, lepek, mandi mulu. Hadasnya besar lagi. Anda memperkosa ilmu hadis namanya. Kalau memahami hadis nggak pakai ilmu hadis akan salah, ngawur kemana-mana. Ya, sama kayak Imam Ghazali bilang, orang yang pintar berlogika tapi tidak memahami ilmu mantik, terlepas dari itu diperdebatkan atau tidak hukum mempelajari ilmu mantik, tapi ini persoalan ilmu. Saya yang mengatakan persoalan ilmu. Ya, itu perdebatannya sangat panjang kalau bicara masalah itu ilmu haram atau tidak. Ya. Apa kata Imam Ghazali? Malam ya'rifil mantik lam yusak ilmu. Orang yang kagak paham ilmu kaidah-kaidah berfikir, maka kalau dia ngomong tinggal pergi. Kenapa? Itu seperti orang bicara ngalor ngidul nggak ada isinya. Sama aja kita ngadepin orang yang ya udah bapak jawab sendiri dah. Itu ya. Jadi berdialoglah secara fair. Makanya kata Rasulullah SAW, al-bala muwakkal bil mantik. Biasanya cobaan, ujian, bencana kebanyakan datang dari mulut. Mulut yang nggak pernah masuk sini dulu disaring oleh akal yang sehat. Ya, itu ujian kita, Pak. Makanya kenapa mulut itu dikasih dua, kemudian telinga dua, apalagi dekat banget sama mulut biar denger. Kadang-kadang kita nggak main ngucap aja jadi kepleset. Itu ya. Sekarang mungkin bukan mulut tapi jempol. Atau jari kali ya,
nge-share apa, baru dapat di grup, belum verifikasi, udah ini aja, ini perusak, ini, masya Allah, itu jadi dosa jariah itu ke anak-anaknya nanti itu. Hati-hati Pak, nanti anak kita jadi korban gara-gara dosa jariah kita. Waliyadzubillah min zalik, cuma gara-gara persoalan kita kurang tabayun. Yang pertama apa? Ini refleksi daripada akidah kita. Kalau kita komitmen dengan konsep la ilaha illallah, maka paling tidak 5 pondasi Islam setelah rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Jibril ini kudu terpenuhi. Yang pertama yang dimaksud dengan qawaidul Islam adalah ma'rifatul ma'bud. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat dengan ilmu itu beda Pak. Bapak kita ini dituntut untuk ma'rifat bukan ilmu. Paling tidak begini, kenapa ada ayat Quran yang bunyinya begini nih. Ini sering dengar pasti Bapak nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, dalam ilmu bahasa Arab yang disebut fa'lam itu namanya mukhatab ghairu muayyan. Mukhatab itu artinya mediasi dialog secara umum universal. Mau yang pinter nggak pinter pasti dengan kata-kata fa'lam itu memang diajak bicara gitu. Akan mudah memahami ini gitu. Maka kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai engkau, baik yang pinter atau yang biasa-biasa saja, bahwa tidak ada Tuhan di alam semesta ini yang patut diibadahi secara hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu Anda harus S3 untuk paham konsep la ilaha illallah, untuk bisa mengerti bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpikir tentang maujudat itu kauniyat alam semesta ini, adanya gunung, langit, bumi, sebagaimana perjalanan intelektual Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Itu kan ayat yang sering diulang-ulang itu. Ketika Nabi Ibrahim melihat kaukab, melihat bintang, kata Nabi Ibrahim, apa ini Tuhan saya? Ternyata bintangnya lenyap. Ngelihat bulan terang, bulannya lenyap. Ngelihat matahari besar, mataharinya lenyap, datang malam. Padahal dalam ayat lain disebutkan Allah jadikan wa ja'alna laila wan nahara ayatain. Allah jadikan malam dan siang sebagai tanda keberadaan Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kalau manusia berpikir begitu, itu nggak perlu pakai kuliah tinggi-tinggi, udah paham. Ada Allah, ada zat yang maha eksis, tidak akan pernah hancur, yang merawat alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menggunakan kata, tapi beda dengan ma'rifat. Kalau ma'rifat itu artinya Bapak kenal, mengerti, tahu. Ini Bapak sebelum sholat kan menghadap Allah. Kita berkoneksi dengan Allah. Kita ini seperti setoran kepada Allah gitu loh. Setiap 5 waktu itu. Alangkah anehnya, huwa yusalli wa la ya'rifu ma'budah. Dia ibadah tapi wa la ya'rif. Dia enggak mengerti, dia enggak kenal yang diibadahi. Kira-kira kalau ada orang sholat tapi dia enggak ngeh siapa yang dia ibadahi, kira-kira punya koneksi yang nyambung apa enggak? Yang ada malah melenceng, Pak. Jadi tahap awalnya adalah sebelum kita ibadah, melakukan segala macam bentuk ibadah, maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah ma'rifatul ma'bud, mengenal siapa yang kita ibadahi selama ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kenali Allah yang bagaimana? Satu, yang Rahman Rahim. Yang kedua, Allah yang Maha Pemberi. Kalau ketika Allah memberikan kepada hambanya, enggak ada satupun yang bisa menghalangi. Allahumma la maniya lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata. Bapak tahu, ini doa ini dijadikan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk membetulkan tentang pemimpinnya merampas khalifah dari Sayyidina Ali. Jadi kalau ada ustadz atau ada intelektual yang bilang bahwa dulu mazhab-mazhab akidah itu ada karena perpolitikan, memang benar. Enggak salah. Itu takdir Allah Ustadz, itu kajiannya beda. Anda bicara ilmiah apa bicara masalah doktrin? Kita bicara ilmiah dan sejarah.
Kalau bicara ilmiah dan sejarah, jangan tutupi bahwa ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah. Itu karena problem politik. Kita bicara ilmiah dan historis, bukan bicara doktrin. Kalau bicara doktrin itu takdir Allah, Ustaz. Udah begitu, aneh juga paham. Itu takdir Allah. Tapi memang begitu faktanya. Perebutan sengketa antara Muawiyah dengan Ali, kemudian juga tuduh-tuduhan antara siapa yang membunuh Utsman, itu udah ada sejak zaman dulu. Pemimpin kita khalifah dari dulu, zaman dari dinasti Umayyah sampai ada dinasti Umayyah tandingan. Dinasti Umayyah dalam sejarah ada dua, Pak. Satu versi Baghdad, satu versi Andalus, Spanyol. Makanya kalah Spanyol kemarin. Syukurin. Karena merampas kaum muslimin. Ya. Bapak kalau ke Spanyol, ya saya nggak pernah ke sono sih, ngelihat jarak jauh dari Google. Nggak pernah ke sono. Itu monumen-monumen dan juga bangunan-bangunan masjid masih ada, cuman diganti aja pakai salib. Itu efek perang salib dulu yang bertahun-tahun, berabad-abad, Pak. Dimulai dari masa awal abad Hijriyah, abad ketiga keempat perang salib, sampai masanya Imam Ibnu Taimiyah, itu nggak beres-beres perang salib itu. Itu dianggap sebagai hegemoni salib terhadap Islam. Akhirnya salah satu efeknya adalah Andalusia yang dulu sempat menjadi puncak kejayaan Islam di barat, runtuh semua. Gara-gara perang salib. Semua jadi Kristen. Padahal bangunannya masih masjid. Cuman diganti aja. Begitu. Diganti-ganti simbolnya itu. Makanya dulu ada tandingan. Ada dinasti Umayyah di Irak, di Baghdad. Ada dinasti Umayyah di Andalus. Lahirlah ulama besar dari Spanyol. Siapa saja? Ibnul Arabi, ahli hadis dan tafsir dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu berkembangnya dua, Pak. Satu Madinah, dua di Andalus, di Spanyol. Jadi orang-orang barat itu mazhab fikihnya dua paling tidak. Satu Maliki, dua Zohiri. Yang berkembang di barat. Ya. Kayak Imam Ibnul Arabi yang nulis tafsir, bukan Ibnu Arabi, ada dua. Kalau Ibnu Arabi ahli tasawuf, kalau Ibnul Arabi pakai alif lam, itu ahli tafsir dan hadis. Dua-duanya mazhabnya Maliki. Imam Ibnu Rushd yang Al-Andalusi itu juga mazhabnya Maliki. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili Al-Maghribi At-Tilimsan dari Maroko. Nah, kalau sekarang nyebutnya Maroko. Kalau dulu nyebutnya Maghrib. Makanya tuh seragamnya Maroko. Di sini tulisannya Maghrib. Bukan azan Maghrib. Azan Maghrib lagi. Maghrib itu maksudnya cahaya Islam dari barat. Padahal mah dulu disebutnya Habasyah, Pak. Afrika. Habasyah itu. Cuman orang sono lebih senang ana minal Maghrib. Saya dari Tilimsan, dari Maghrib. Nah, itu biasa dari Maroko tuh. Siapa saja orang ulama-ulama besar yang timbul di sana? Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Ahmad Az-Zarruq, kemudian Imam Ibnu Ajibah, semua mazhabnya Maliki. Mengikutnya Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda. Nah, itu sempat berjaya. Kenapa? Karena sengketa dari dinasti Abbasiyah. Semua pemimpin dinasti Umayyah dibunuh. Bunuh benar-benar otoriter kayak Pak Harto. Memang benar dibunuh aja udah. Bunuhin, naik tahta, naik tahta. Sesama muslim loh itu, Pak. Masya Allah, Rabbi. Makanya ada ulama yang bilang pemimpin dinasti Abbasiyah yang paling baik cuman satu. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Karena betul-betul cinta kepada ulama, menghargai ulama. Dari dinasti Umayyah satu, Umar bin Abdul Aziz. Yang lainnya sama aja, membunuh, sengketa sama. Bukan persoalan agamanya, Pak. Persoalan personal orangnya. Kalau sudah masuk ke politik, mau nggak mau harus main kotor. Begitu jadinya. Maka saya tidak pernah setuju kalau ada penggabungan antara agama dengan politik. Nggak pernah setuju. Bukan, wah nggak bisa Ustaz. Agama ini juga mengatur politik. Paham, saya paham, Pak. Cuman Anda coba tempatkan. Apakah politik itu pure murni agama? Atau cuman urusan dunia yang diatur agama? Jawab, saya bilang.
Politik itu murni pure agama atau urusan dunia yang kemudian diatur agama. Maka jangan Anda agama-agamakan berlebihan. Apa yang dunia, duniakan. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena efeknya Anda menarik urusan dunia yang rendah masuk ke dalam urusan agama yang mulia, dan itu Anda bawa di hadapan Allah, dan itu akan menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi wanti-wanti, ad-dunya mal'un wa mal'unum ma fiha illa dzakirallah. Dunia ini dilaknat Allah beserta isinya. Dan aspek-aspek yang terkait dengannya semua dilaknat Allah, kecuali 3 orang. 1 orang yang zikir kepada Allah, 2 orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Allah, yang ketiga orang yang selalu belajar sampai akhir hayatnya. Ini orang yang gak pernah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi ke konteks ma'rifatul ma'bud. Kita kenal kepada Allah yang kita ibadahi. Jangan ketika kita mengucap takbir Allahu Akbar, kita nggak kenal Allah yang maha rahman rahim, Allah yang maha lembut, Allah yang maha jabar, Allah yang maha mutakabir. Itu harusnya sudah kenal itu, sudah kenal. Sehingga nanti ada koneksi yang kuat. Khusyuk itu langsung diberikan oleh Allah. Kalau saya ditanya, saya bukan pernah ditanya, memang pernah ditanya Pak Haji, apakah khusyuk itu Ustadz, khusyuk itu diupayakan atau dikasih langsung oleh Allah? Khusyuk dalam ibadah. Kata saya, dua-duanya bisa. Ada yang diupayakan, ada yang langsung diberi oleh Allah. Bapak pernah nggak merasakan tahu-tahu dalam ibadah sholat nih dari 5 waktu, ya, tahu-tahu aja begitu. Bapak merasa saat itu sedang betul-betul khusyuk sekali kepada Allah. Nah itu dikasih namanya. Tapi kalau upaya berarti butuh ilmu. Sekarang pertanyaannya, adakah orang khusyuk tanpa ilmu? Nggak ada Pak. Itu bukan khusyuk, pura-pura khusyuk. Karena kaedahnya khusyuk dalam ibadah modalnya harus 1. Huwa ya'lamu rabbah, huwa ya'rifu rabbah. Dia kenal Allah, dia mengerti bagaimana Allah, bagaimana yang dia ibadahi selama ini. Akan datang kekhusyuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifatul ma'bud, ketika kita mengenal Allah, maka yang ada sikap kita Pak adalah at-tazallul wal iftiqar ilallah. Tazallul itu artinya merasa rendah, merasa hina, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Bapak ngucap takbir nih, kenapa simbolnya takbir ketika sholat? Jadi kan kalau di dalam ibadah haji itu kan ihram, niat ihram itu kan ya niat ihram misalnya di mikot mana begitu kan ngambil. Tapi kalau sholat kan simbolnya takbir. Simbol selesai haji namanya tahallul. Tahallul itu halak, cukur gitu. Mau umroh juga sama. Tapi kalau sholat, simbol tahallulnya salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti Bapak sudah dihalalkan berbuat apa saja selain dari perbuatan sholat. Boleh tuh. Boleh. Kan kalau lagi sholat mah nggak boleh ngerjain perbuatan yang selain perbuatan sholat. Haram. Tapi kalau sudah salam pertama, halal lagi. Namanya tahallul. Makan boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kalau lagi rokat kedua, jangan. Rokat kedua makan. Belum beres sholat namanya. Tapi kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah. Mau makan 3 piring juga boleh. Sampai kemelakaran juga boleh. Boleh. Boleh itu Mak. Karena udah selesai namanya ibadah. Cuman ada etikanya doang. Itu babnya bab etika, bukan bab sah nggak sah. Kadang-kadang kita kecampur-campur antara bab sah atau tidak sah dengan bab adab atau tidak adab. Itu kudu proporsional, tahu porsinya. Mana porsi akhlak, mana porsi antara hukum sah dan tidak sah. Supaya kita nggak keliru memahaminya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak. Setelah kita mengenal Tuhan, mengenal Allah dalam setiap bentuk ibadah kita, wal qanaatu bil mawjud. Kalau kita sudah komitmen iman kepada Allah, maka harus lahir sifat qanaah. Nah, kadang-kadang qanaah bahasa Indonesianya apa ya Pak kita? Qanaah juga jadinya ya. Udah qanaah. Apa Pak terjemahnya ya? Kadang-kadang kita mah nih istighfar aja udah biasa istighfar ngomongnya. Ada orang marah saudara, istighfar. Padahal itu bahasa Arab juga, bukan bahasa Indonesia. Ya.
Qanaah kadang diterjemahan dibahasakan Indonesia jadi qanaah juga gitu. Karena kadang-kadang sulit nyari bahasa yang betul-betul mewakili maknanya. Karena bahasa Arab itu terlalu banyak sinonim. Sedangkan Indonesia itu sinonimnya sedikit. Jadi kesulitan mencari makna gitu. Makanya kebanyakan para akademisi itu ketika menerjemahkan bahasa Arab itu terjemahnya pakai Inggris. Karena English language itu, bahasa Inggris itu vokabularinya lebih banyak, Pak. Sinonimnya lebih banyak ketimbang Indonesia. Kita harus akui itu. Maka kadang orang-orang Arab lebih enak menerjemahkan itu pakai bahasa Inggris. Maka ada tafsir, bukan tafsir, terjemah Quran cuman ada tafsirnya sedikit itu oleh Muhammad Asad. Muhammad Asad ulama juga, Muhammad Asad cuman tinggalnya di Inggris. Itu pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia. Karena kata beliau, terjemah Inggris itu paling tidak secara makna lebih mewakili dari bahasa yang lain. Karena sinonimnya banyak. Sinonimnya banyak gitu, kosakatanya banyak. Nah, jadi qanaah itu paling tidak begini artinya yang disebut dengan qanaah. Imam Suyuti pernah menjelaskan ini, apa yang disebut dengan qanaah. Qanaah itu artinya ridho. Nah, jadi bahasa Arab lagi jadinya itu. Artinya menerima. Itu begitu tuh, menerima terhadap realitas. Menerima terhadap yang realitas. Jadi kalau ada kata qanaah bil maujud, terima terhadap yang eksis, yang realitas, yang fakta, yang terjadi. Tidak harus bertanya. Kalau kita kan kadang-kadang masih nanya, Pak. Hari ini ada pengumuman di Masjid Kuba, Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Emang apa aja mati? Emang manusia memang mati, emang makin nanya lagi. Emang apa aja mati? Emang udah takdirnya itu. Paling yang harus kita tanya begini, emang sebabnya ngapa? Karena manusia biasanya ngelihatnya pakai hukum sebab. Itu hukum alam, sunatullah. Gitu kan? Manusia itu akan lebih logis percayanya kalau melalui hukum sunatullah, sebab akibat, hukum alam. Emang apa aja mati? Ono abis nenggak, abis makan ini misalnya, makan durian kulit-kulitnya aja makan misalnya atau apalah. Begitu. Ya, sebab itu kemudian yang menjadi ukuran manusia. Tapi kadang-kadang terjerumus manusia itu, terlalu berpatokan dengan sebab akibat. Ya, itu. Ini kalau saya tanya secara akidah, ini dibahas loh Pak dalam akidah. Memang api itu benar membakar, Pak. Api itu memang benar panas, membakar. Nah, itu pertanyaan akidah sebetulnya. Itu dibahas dalam ilmu-ilmu akidah. Orang yang meyakini sepenuh hati bahwa api itu benar-benar membakar, kafir. Kafir, Pak. Banyak ulama itu sepakat bilang begitu. Kenapa? Berarti menghilangkan potensi besar Tuhan di situ. Bapak tahu peristiwa Nabi Ibrahim yang ketika ingin dicemplungkan itu pengen digodok itu? Apa bahasanya dalam Al-Qur'an? Yang Bapak hafal apa bahasanya dalam Quran? Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ketika Allah bilang ya nar, langsung api itu tunduk, Pak. Makanya kan saya ulang lagi tadi biar lebih connect, Pak ya. Saya ulangi lagi ke tadi. Tidak ada satupun yang punya haul dan kuah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau Bapak mengimani Allah seutuhnya, jangan kemudian gara-gara hukum alam sebab akibat ini diyakini dengan sepenuh hati, itu sebetulnya bisa menjerumus kita kepada akidah yang fasidah, akidah yang rusak. Itu yang tadi saya bilang, terlalu bertumpu pada hukum kausalitas, hukum alam, itu bisa menjerumuskan akidah kita. Karena orang yang beriman secara puncaknya pasti akan meyakini tidak ada yang merasa haul, merasa mampu. Tidak ada yang merasa kuat. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Api bisa panas, Allah yang kasih. Kita bisa bekerja, Allah yang kasih. Kita bisa melihat, Allah yang kasih. Kita bisa mendengar, Allah yang kasih. Di usia senja, pendengaran itu ditarik kembali oleh Allah. Di usia senja, penglihatan itu diminta lagi oleh Allah. Di usia senja, kekuatan itu diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang kasih, kapanpun Allah minta, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terserah Allah. Jadi konsep hiyaza, meratapi mayit itu dosa besar. Dosa Pak. Kalau nangisin mayit boleh. Tapi kalau meratap itu simbol mengingkari takdir. Kalau nangis boleh. Karena Nabi Muhammad juga nangis ditinggal Khadijah. Nabi Muhammad juga menangis ketika ditinggal pamannya yang membela dakwahnya di jalan Allah. Yaitu Abu Thalib. Kalau sekarang udah nggak ada Abu Thalib. Abu Gosok juga udah hilang sekarang. Udah pada hilang. Mana tahu. Abu Janda adanya. Babaknya segala janda di dunia ini. Sepeleng. Ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah. Jadi qanaah itu kita kembali lagi ke bukan laptop ini. Kita kembali lagi. Qanaah itu artinya menerima segala apa saja yang sudah ada ini. Jadi nggak ada lagi yang lebih perfect dari apa yang ada. Jangan kemudian terbesit dalam pikiran kita begini Pak. Kayaknya ini ciptaan kurang elok, masya Allah. Jangan. Karena kata Imam Ghazali, laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak ada ciptaan yang lebih elok di alam semesta ini kecuali yang sudah ada diciptakan Allah. Jadi nggak perlu ditambah dan dikurang ciptaan nih, ya ciptaan. Cuman kadang-kadang memang ada juga yang berdalih begitu. Ya itu terserah, ya terserah nggak masalah. Jadi manusia itu diperintah merawat Pak, bukan membuat. Kalau membuat itu urusan Allah, kayak mampu aja gitu kira-kira ya. Bapak tahu ayat-ayat yang tentang manusia diciptakan pertama dari min alak diciptakan segumpal daging, kan ada ayatnya tuh. Hampir berapa ayat itu kalau dikumpulkan itu sampai menjadi jasad. Nah, itu kan bahasanya Allah menciptakannya kata-katanya khalaqo. Khalaqas samawati wal ard. Nah, khalaqo itu artinya apa? Allah yang nyiptakan utuh, enggak perlu manusia make-make ngerjain. Tapi kalau ja'ala beda. Inni ja'ilun fil ardi. Surat apa itu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan Adam manusia sebagai khalifah. Nah itu butuh. Kalau itu mah butuh peran manusia untuk menjadikan salah satunya sebagai pemimpin. Karena kalau tidak rusak. Manusia itu kalau nggak ada pemimpinnya rusak Pak. Maka paling tidak harus ada, bisa lebih sesat dari binatang kalau nggak ada yang memimpin. Takutnya begitu, saling membunuh, saling apa. Untungnya masih diberikan oleh Allah karena manusia ini adalah khalifatullah fil ard. Jadi delegasi Allah di alam dunia ini. Jadi terima yang sudah ada ini, nggak boleh kita tawar-menawar, nggak boleh kita protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Protes terhadap yang maujud, yang sudah ada, itu merupakan sikap daripada ingkar kepada keputusan Allah. Ini dosa besar, tapi bukan dosa fisik Pak, tapi dosa batin. Ini tidak konsisten, tidak selaras, tidak relevan dengan apa yang dia imani selama ini. Maka penjelasan para ulama, kata la ilaha illallah yang sering diulang oleh Allah dalam Al-Quran itu sebetulnya bentuk penegasan karena manusia itu sering lupa. Manusia kan diambil dari kata insan, nasya, nisyan, pelupa artinya. Tapi ada juga yang dibilang nisya itu artinya insan itu artinya bukan lupa, tapi artinya ada yang bilang nisbah, keterhubungan. Makanya manusia itu selalu butuh sama orang lain. Nggak mungkin enggak. Goroh lagi. Bohong aja kalau ada yang bilang saya bisa hidup sendiri. Coba hidup di ujung berung, nggak akan mampu. Nanti kalau dia mati aja masih butuh orang mati. Siapa yang mandiin dia, siapa yang nguburin dia, itu masih butuh. Nah, itu. Nah, hidup aja kadang-kadang kita susah Pak. Tidak akan mampu. Makanya manusia itu diciptakan min alaq. Alaq itu artinya bergantung. Jadi manusia nggak bisa nggak bergantung, pasti bergantung. Itu alaq itu artinya bergantung secara bahasa. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Yang kedua, terima apa yang ada sudah diciptakan oleh Allah, sudah menjadi ukuran Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri taslim, ciri muslim, ciri orang yang pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal wuqufu 'alal hudud. Wukuf itu artinya diam atau mendirikan terhadap batasan-batasan yang sudah diatur oleh Allah. Kalau Anda harus mengerjakan, kalau batasan misalnya selama satu hari, satu malam, harus sholat 5 kali.
Ya maka ya udah kerjakan batasan itu, nggak boleh ditawar. Boleh nggak ya Allah saya tawar sholatnya cuma 3 kali saja? Yang nggak boleh, paling tidak ada rukhsah. Rukhsah itu dalam kondisi tertentu, namanya juga rukhsah. Jadi rukhsah itu berlaku ketika dalam keadaan genting, bukan dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Itu pun sudah opsi terakhir, Pak. Ya, sudah opsi terakhir. Bapak boleh qashar sholat yang rubaiyah, yang 4-4 jadi 2-2, asal jangan di qashar sholat maghrib. Maghrib qasharnya berapa? 1,5. Nggak bisa di qashar itu mah, bisanya di jamak, takdim atau takhir. Yang bisa di qashar cuman rubaiyah, maghrib, asar, zuhur dan isya. Yang lain enggak. Yang lain bisa di jamak aja. Itu pun inda darurah, ketika dalam keadaan darurah dan memang dalam keadaan masyaqqah. Masyaqqah itu sulit, berat, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meringkas sholat. Boleh. Puasa juga sama. Kalau kita ada masyaqqah sulit, perjalanan jauh, lebih dari 2 marhalah, boleh iftar, boleh batalin puasa selama ada masyaqqah. Tapi kayaknya orang sekarang mah udah nggak ada masyaqqah, Pak. Karena dari sini umroh, Bapak puas nih, dari sini Bapak berangkat nih Senin pagi ceritanya, naik pesawat untuk umroh, terus nyampe sono ternyata belum maghrib. Nyampe sono malah masih jam berapa tahu begitu. Kok kayak pagi lagi jadinya, kayak lama amat jamnya. Kagak haus itu mah enggak. Pak Ustadz boleh nggak saya batalin? Ya dibilang 2 marhalah jauh banget. Ya udah jauh banget 2 marhalah, udah lebih 2 marhalah kan kalau hitungannya Imam Hanafi itu 80 kiloan. Tapi kalau hitungannya Imam Syafi'i 88 kilo. Sampai lebih lah. Untuk itu beda hitungan doang. Intinya semua menganggap 2 marhalah begitu. Cuman beda hitungannya saja. Nah, jadi boleh apa enggak? Kata saya boleh aja sih. Cuman inti daripada adanya boleh membatalkan puasa apa? Karena apa? Kondisi sulit. Jadi tidak mungkin ada syariat, dibaliknya ada sebab dulu gitu loh maksudnya. Ada sebab. Itu. Kenapa dibolehkan? Karena ada sebab. Enggak mungkin ujug-ujug dibolehin gitu kira-kira. Jadi kalau Bapak melakukan perjalanan jauh ternyata tidak ada kesulitan, masih tetap kagak haus, yang apa yang dibatalin? Kira-kira begitu. Ya puasa aja. Maka saum afdol minal iftar. Puasa lebih bagus daripada berbuka. Karena kondisinya tidak menyulitkan diri kita dan tidak berpengaruh apa-apa terhadap fisik kita. Kalau orang dulu kan enggak. Jalan aja naik onta kemana-mana yang jauh itu. Karena jauhnya panas, terik. Apalagi di bangsa Arab pada saat itu. Panasnya berbeda sama kita lah. Bandung, masih ada daerah-daerah adem gitu Pak, masih ada Bogor, masih ada apa. Kalau di tandus semua Pak, gurun pasir yang ada. Siang, malam tuh bocornya tuh pada maghrib. Ada kolong wewe. Kalau di sono kalau siang. Makanya di sono mah nggak ada pelayaban. Di sini tumpah. Masya Allah. Bagaimana orang satu rumah bisa 4-5 motor? Kalau di sono orang nggak demen beli motor, panas. Jadi nggak ada yang keluar siang. Bapak main burung, main layangan di jalan tol, kagak bakal ketabrak. Karena orang jarang keluar. Keluarnya ntar malam, apalagi malam Jumat ya Pak Haji. Nah malam Jumat itu weekendnya mereka. Kalau kita semalam malam Minggu. Nah, adat kita di sini begitu maksudnya. Kalau di sana malam Jumat. Jadi itu Haramain Mekah Madinah, Masya Allah. Kalau malam Jumat ramenya luar negeri, ramenya itu. Bocah-bocah, bocil-bocil banyak pada jajan, pada keluar. Kembali lagi para jamaah sekalian. Jadi yang disebut yang ketiga tadi adalah apa tadi itu? Al-wukuf 'alal hudud, yaitu menerima. Sebelum bukan menerima tadi saya bilang mendirikan, melaksanakan aturan-aturan Allah. Itu yang disebut dengan. Jadi bukan hanya beriman, saya beriman kepada Allah, kagak mau sholat, bagaimana? Saya beriman kepada Allah, kagak mau puasa. Saya beriman kepada Allah, anta mukmin, iya, kok nggak puasa?
Belum siap Ustaz. Oh, kapan belum siap? Jenggot udah beruban begitu, makin belum siap juga. Ya kan? Rambut udah ishta'ala ra'su saiba. Kepala udah menyala-nyala tapi belum mau puasa juga. Nah itu mau nunggu kapan? Nunggu dapat hidayah. Enggak dapat. Masya Allah. Waliyazubillah min dzalik. Ya. Nah, yang keempat refleksinya adalah wal wafa'u bil uhud, tepati janjimu kepada Allah. Tepati perjanjian kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti pertanyaannya begini, Pak, kapan kita berjanji sama Allah? Tadi ayat yang saya sebutkan, Pak, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Paling tidak beberapa ahli tafsir mengatakan ini perjanjian dasar antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai khalik. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah nanti kalau sudah saya adakan kalian di alam dunia, kalian harus patuh, kalian harus tunduk, kalian harus tepati janji-janji kalian. Kalau kalian mengakui bahwa saya adalah Tuhan kalian, maka tepati janji itu di alam dunia. Tapi kan faktanya ternyata enggak. Banyak yang ingkar terhadap janji-janji itu. Maka ciri orang yang beriman kepada Allah, wal wafa'u bil uhud, pintar menepati janji. Makanya ada ayatul munafik, yang hadis populer itu, Pak. Ayatul munafik salasa. Biasanya tanda orang munafik 3. Ketika dia berjanji, dia ingkar. Ketika dia dipercaya, dia khianat. Nah itu sebetulnya, Pak, dosa batin itu, bukan dosa fisik. Itu penyakit batin yang dipiara. Itu bisa sampai ke bawah di alam kubur itu, Pak. Jadi jangan heran, Pak, kalau ada orang ahli ibadah wafatnya susah. Itu bukan karena kan dia rajin ke masjid, Ustaz. Iya, rajin ke masjid, tapi dosa batinnya dipiara, diternak sampai akhir hayatnya. Kalau dosa fisik, mohon maaf, Pak, dosa fisik mudah diobati. Itu bukan saya yang bilang, ulama yang bilang, mudah diobati. Tapi kalau dosa hati, susah obatnya kecuali minta ampunnya serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti hati yang sering dengki itu hilang. Hati yang sering gibah hilang. Hati yang sering hasad hilang. Susah, Pak. Jadi jangan heran kalau ada orang yang rajin ibadah, wafat sakaratul mautnya susah. Kenapa? Dipertontonkan nama Allah. Ini ahli ibadah yang punya penyakit batin. Jadi penyakit batin lebih susah diobati. Makanya Nabi bilang, Iyyakum wal hasad, iyyakum wazzan, jauhi, ihzaru, hati-hati, jauhi yang namanya hasad, jauhi yang, karena itu yakulul hasanat, menggerogoti pahala-pahala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Secara hukum manusianya kelihatannya ibadah, ternyata pahalanya rontok semua di hadapan Allah. Karena amal-amal batin yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibarat orang yang suka, yang salah satunya orang yang tidak wafa bil uhud. Yang terakhir, Pak, wasabru alal mafqud. Ini yang susah. Makanya ditaruh paling level bawah. Wasabru alal mafqud. Sabar. Ya, sabar. Sabar alal mafqud terhadap sesuatu yang hilang. Ini yang susah, Pak. Makanya kalau di rukun iman itu yang terakhir kan, Pak, adalah iman kepada qada dan qadar Allah, begitu kan. Nah, dalam rukun Islam itu apa yang terakhir? Pergi haji jika mampu. Dan kita nggak bisa bohong juga, Pak. Ideal ingin menunaikan ibadah, katanya ibadah dalam ukuran kita saat ini itu lebih sulit daripada sholat, lebih sulit daripada zakat, kira-kira begitu. Orang yang punya keluasan rezeki, zakat memang harus mengeluarkan. Puasa mudah, sholat mudah, haji susah. Safarnya, Pak, ke sana. Dan juga belum orang yang istito'ah saja. Nah, maka level kelima dalam persoalan ini adalah bagaimana kita merasa sabar terhadap apa yang hilang. Bagaimana mau sabar orang kehilangan ceban aja 10.000 serumah diomelin kok. Begini mukmin katanya. Aja omelin, itu duit gua belum gajian. Kemana-mana kalau memang rezeki mah berarti mungkin kalau pikiran positifnya emang lagi belinya yang lain aja.
atau minta-minta. Kita punya korek, dia punya itu. Ganti-gantian. Ya. Emang lagi kagak pengen, udah pikirnya positif, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang susah satu, Pak, meninggalkan urusan dunia ini. Makanya Allah wanti-wanti bahwa dunia adalah sam. Ya. Kehilangan idealnya nangis, nyesel, sedih nggak Pak? Oh, kita kagak sedih-sedih amat dah, mendingan cepet lah ngurusinnya lah, udah ribet. Begitu kalau sakit 3 hari sakit loh, gimana nggak rontok hati kita Pak? Kita oleh saya tanya orang tua saya, Bapak sedih. Ini sambil, tapi Bapak yakin sama takdir. Bapak sepenuhnya yakin dengan takdir Allah. Bapak, kita juga nyantren, kita ngaji, kita manusia biasa, kita sedih kalau ada darah daging kita yang dipanggil. Cuman cukup sedih, tidak meratap. Itu udah sikapnya udah begitu. Maka memang idealnya manusia ketika kehilangan itu pasti begitu, Pak. Kan anak duniawi, istri duniawi, iya bukan, Pak? Duniawi, jabatan duniawi, harta duniawi, mobil duniawi, Fortuner juga kan? Pak Jero, Pak Otong, Pak Hendra, kan semuanya duniawi juga, Pak. Sama. Nah, makanya kata Allah diwanti-wanti, wala taghurrannakum billahi ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Manusia itu diberikan karakter senang dunia, tapi jangan sampai tertarik dengan urusan dunia. Itu yang nanti jadi racun kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang betul-betul taslim kepada Allah adalah sabar terhadap apa yang hilang dari dirinya. Saya dulu sempat agak stres sih, Pak. Ini saya cerita personal saja. Saya waktu kuliah S2, Pak. Saya kan dari saya ke atas itu jarang sekali. Saya nggak tahu kalau penyakit itu ada faktor turunan atau enggak ya. Tahu saya yang faktor turunan itu diabetes. Gitu tuh. Diabetes, anak diabetes, babanya aja salahin. Babak kali ini nurun-nurunin begitu kali. Darah tinggi, hipertensi gitu. Ini tahu saya waktu pengen wisuda S2 tahun 2016. 26 ya. Saya udah master itu langsung penglihatan saya itu berkurang, Pak. Dalam nasab, bahasanya nasab lah. Keluarga saya itu nggak pernah ada cerita pakai kacamata. Nggak pernah ada ceritanya. Jarang sekali, dan memang nggak ada ceritanya. Ya mohon maaf, nggak ada ceritanya minus gitu, nggak ada. Ternyata waktu saya jatuh sakit, hampir lama juga itu Pak, sebelum mungkin itu ujiannya orang. Jadi mungkin kayaknya saya dikasih ujian oleh Allah, begitu sakit agak lama, bahkan itu menuju wisuda master saya gitu. Itu langsung otomatis penglihatan saya berkurang. Ini jangan anggap saya kagak mengajar Bapak, saya ngelihat mukanya. Muka Bapak datar semua tuh. Datar semua. Jadi kayak begitu aja tuh, kayak makhluk halus. Ini kalau saya pakai baru kelihatan, Pak. Nih. Tuh, kelihatan kan? Pengen bilang ganteng. Dikit aja. Itu saya baru, kata saya, ya Allah. Saya dari kecil, kata saya. Saya belum siap kalau saya harus pakai itu. Nyupir atau bawa itu, saya belum siap. Apa saya pede, apa saya enggak, saya kuliah gitu. Dia aja udah. Cuman kalau ngajar memang saya nggak pernah pakai. Tapi kalau bawa mobil nggak pakai begini. Yang ada saya bisa mobil di mana saya di mana, mungkin begitu. Udah dipakai. Ya udah, kata saya, memang udah jalannya begitu. Ya kita berobat, udah jalannya begitu ya begitu. Udah. Kita terima. Kadang-kadang inilah yang harus kita terima dalam yang kita alami di alam dunia ini. Paling tidak ini sikap kita sebagai seorang yang beriman, bahwa apa yang hilang dalam diri kita, entah itu kesehatan, entah itu rezeki, entah itu keluarga, entah itu apa sajalah bagian hidup kita. Sikap yang paling ideal di hadapan Allah adalah as-sabru 'alal mafqud
sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Dan juga Allah bimbing hati akidah mungkin banyak yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah disampaikan beberapa hal yang mungkin dari tidak tahu tetapi sekarang sudah tahu. Ibu-ibu, kami persilakan. Baik, ada satu di tengah, ya, di tengah-tengah biasanya, nama di tengah-tengah ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi